sobat! Sejak ribuan tahun yang lalu, Indonesia telah menjadi tempat berkembangnya berbagai kerajaan. Kerajaan-kerajaan di Indonesia telah meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang sangat berharga. Warisan tersebut dapat kita lihat dari berbagai peninggalan sejarah, seperti keraton, candi, masjid, artefak, dan senjata kuno yang konon memiliki kesaktian yang luar biasa. Dalam video ini, kita akan mengulas beberapa senjata kuno yang hilang dan belum diketahui keberadaannya sampai sekarang. Konon memiliki kesaktian pada zaman kerajaan tersebut. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen, dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. Keris Empeu Gandring. Keris Empeu Gandring adalah salah satu keris paling terkenal di Indonesia. Keris ini konon dibuat oleh Empeu Gandring, seorang pandai besi legendaris dari kerajaan Singasari. Keris ini memiliki kisah yang tragis, di mana pembuatannya melibatkan kematian Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Keris Empeu Gandring pertama kali muncul dalam naskah Pararaton, sebuah naskah sejarah Jawa Pertengahan yang ditulis pada abad ke-16. Dalam naskah tersebut, diceritakan bahwa Ken Arok, seorang prajurit dari Tumapel, memesan keris Empeu Gandring untuk membunuh Tunggul Ametung, Aku, Camat, Tumapel. Empeu Gandring membuat keris tersebut dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian. Namun, karena ada kesalahan kecil dalam pembuatannya, keris tersebut mengeluarkan darah saat Ken Arok mencobanya. Empeu Gandring kemudian mengutuk keris tersebut, bahwa keris tersebut akan memakan 7 korban dari kalangan penguasa kerajaan Singasari. Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung dengan keris tersebut. Namun, keris tersebut kemudian juga membunuh Ken Arok sendiri, dan 7 orang lain, termasuk Raden Wijaya. Keris Empeu Gandring terakhir kali terlihat di tangan Arya Penangsang, salah satu pewaris kerajaan Majapahit. Arya Penangsang tewas dalam pertempuran melawan Raden Patah, pendiri kerajaan Demak. Hingga saat ini, keberadaan keris Empeu Gandring masih menjadi misteri. Keris tersebut diduga telah hilang atau hancur, tetapi tidak ada yang tahu pasti. 2. Keris Nagaraja. Keris Nagaraja adalah salah satu keris pusaka dari kerajaan Majapahit. Keris ini memiliki ukiran kepala naga di bagian bilahnya. Keris ini terakhir kali terlihat di tangan Patih Gajah Mada, salah satu tokoh penting dalam sejarah kerajaan Majapahit. Keris Nagaraja memiliki beberapa keistimewaan. Pertama, keris ini memiliki pamor yang sangat indah. Pamor adalah motif yang timbul pada permukaan bilah keris. Pamor pada keris Nagaraja berbentuk seperti naga yang sedang melilit bilah keris. Kedua, keris Nagaraja memiliki tuah yang sangat kuat. Tuah adalah kekuatan magis yang dipercaya dimiliki oleh keris. Keris Nagaraja dipercaya memiliki tuah untuk memberikan kekuatan, keberanian, dan kewibawaan kepada pemiliknya. Ketiga, keris Nagaraja memiliki sejarah yang panjang dan mistis. Keris ini dipercaya telah dibuat oleh Empeu Gandring, seorang pandai besi legendaris dari kerajaan Singasari. Keris ini juga dipercaya telah digunakan oleh beberapa tokoh penting dalam sejarah Indonesia, seperti Patih Gajah Mada dan Sultan Agung. Beberapa cerita mistis tentang keris Nagaraja. Konon, keris Nagaraja memiliki kemampuan untuk mengeluarkan suara. Suara tersebut menyerupai suara naga yang sedang mengaum. Keris Nagaraja juga dipercaya memiliki kemampuan untuk menghilang dan muncul kembali. Keris Nagaraja juga dipercaya memiliki kemampuan untuk melindungi pemiliknya dari bahaya. Keris Nagaraja adalah salah satu keris pusaka yang paling dicari oleh kolektor keris.
Keris ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang sangat kuat. Namun, keberadaan keris naga raja saat ini tidak diketahui secara pasti. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menemukan keris naga raja. Pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia pernah melakukan penelitian untuk menemukan keris naga raja. Penelitian tersebut dilakukan di beberapa lokasi di Indonesia, seperti Gunung Semeru, Gunung Lawu, dan Gunung Salak. Namun, penelitian tersebut tidak berhasil menemukan keris naga raja. Pada tahun 2000-an, seorang kolektor keris bernama Ki Mantep Sudarsono pernah mengaku memiliki keris naga raja. Namun, klaim tersebut ditolak oleh para ahli keris. 3. Keris Kiai Cintaka. Keris Kiai Cintaka adalah keris pusaka milik Sunan Kudus, salah satu wali Songo. Keris ini memiliki nama yang berarti kekasih dalam bahasa Jawa. Keris ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk melindungi diri, untuk mendapatkan keselamatan, dan untuk meraih kesuksesan. Keris Kiai Cintaka diperkirakan dibuat pada era Majapahit akhir, sekitar abad ke-15. Keris ini memiliki bentuk dapur penimbal yang memiliki makna kebijaksanaan dan kekuasaan. Keris ini juga memiliki pamor waswutah yang melambangkan kemakmuran, keselamatan, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keris Kiai Cintaka terakhir kali terlihat di tangan Sunan Kudus sendiri. Keris ini tidak pernah diperlihatkan kepada publik, dan keberadaannya saat ini masih menjadi misteri. Beberapa detail tentang keris Kiai Cintaka. Bentuk dan ukuran. Keris Kiai Cintaka memiliki bentuk dapur penimbal yang memiliki luk 9, luk lekukan. Keris ini memiliki panjang bilah sekitar 45 cm dan berat sekitar 1 kg. Pamor. Keris Kiai Cintaka memiliki pamor waswutah. Pamor ini berbentuk seperti butiran padi yang menyebar di seluruh bilah keris. Kepercayaan. Keris Kiai Cintaka dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk melindungi diri, untuk mendapatkan keselamatan, dan untuk meraih kesuksesan. Keberadaan. Keberadaan keris Kiai Cintaka saat ini masih menjadi misteri. Keris ini tidak pernah diperlihatkan kepada publik, dan tidak ada catatan sejarah yang pasti tentang keberadaannya. Terdapat beberapa versi cerita tentang keberadaan keris Kiai Cintaka. Menurut salah satu cerita, keris ini masih disimpan oleh keturunan Sunan Kudus. Menurut cerita lain, keris ini telah hilang atau dicuri. 4. Keris Kiai Ageng Sepuh. Keris Kiai Ageng Sepuh adalah keris pusaka dari Kerajaan Mataram Islam. Keris ini memiliki ukiran kepala naga di bagian bilahnya. Keris ini terakhir kali terlihat di tangan Sultan Agung, raja terbesar Kerajaan Mataram Islam. Keris Kiai Ageng Sepuh memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Keris ini dibuat oleh Empu Supo, seorang pandai besi legendaris dari Kerajaan Majapahit. Keris ini kemudian dimiliki oleh Ki Ageng Sepuh, salah satu tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam. Ki Ageng Sepuh adalah kakek dari Sultan Agung. Keris Kiai Ageng Sepuh memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Keris ini konon dapat memberikan kekuatan, keberanian, dan perlindungan kepada pemiliknya. Keris ini juga konon dapat digunakan untuk menangkal berbagai macam gangguan gaib. Keris Kiai Ageng Sepuh terakhir kali terlihat di tangan Sultan Agung. Keris ini digunakan oleh Sultan Agung dalam berbagai peperangan, termasuk Perang Demak Majapahit dan Perang Giri Kedaton. Keris ini juga digunakan oleh Sultan Agung dalam berbagai upacara adat dan keagamaan. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat. Keris Kiai Ageng Sepuh kemudian hilang dari peredaran.
tidak diketahui secara pasti kemana keris ini pergi. Beberapa orang percaya bahwa keris ini masih ada di tangan keturunan Sultan Agung, tetapi tidak ada bukti yang mendukung hal ini. Keris Kiai Ageng Sepuh merupakan salah satu keris pusaka paling terkenal di Indonesia. Keris ini memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang tinggi. Hilangnya keris ini merupakan kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Beberapa detail tentang keris Kiai Ageng Sepuh. Bahan, keris ini terbuat dari besi dan baja. Ukuran, keris ini memiliki panjang bilahnya sekitar 30 cm. Ukiran, keris ini memiliki ukiran kepala naga di bagian bilahnya. Kekuatan supranatural, keris ini konon dapat memberikan kekuatan, keberanian, dan perlindungan kepada pemiliknya. Sejarah, keris ini dibuat oleh Empu Supo pada masa kerajaan Majapahit. Keris ini kemudian dimiliki oleh Ki Ageng Sepuh, kakek dari Sultan Agung. Keris ini terakhir kali terlihat di tangan Sultan Agung pada tahun 1645. 5. Keris Kiai Carita. Keris Kiai Carita adalah keris pusaka dari Kerajaan Sunda. Keris ini memiliki ukiran kepala burung Garuda di bagian bilahnya. Keris ini terakhir kali terlihat di tangan Prabu Siliwangi, raja terakhir Kerajaan Sunda. Keris Kiai Carita memiliki panjang bilahnya sekitar 30 cm dan lekukan sebanyak 11. Bilahnya terbuat dari besi baja yang sangat kuat dan tajam. Gagang keris ini terbuat dari kayu yang dihiasi dengan ukiran kepala burung Garuda. Keris Kiai Carita memiliki banyak cerita dan legenda. Konon, keris ini dibuat oleh Hempeu Kijang, seorang pandai besi legendaris dari Kerajaan Sunda. Keris ini dipesan oleh Prabu Siliwangi untuk digunakan dalam pertempuran melawan Kerajaan Majapahit. Keris Kiai Carita memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Keris ini konon dapat memberikan kekuatan dan perlindungan kepada pemiliknya. Keris ini juga dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Keris Kiai Carita terakhir kali terlihat di tangan Prabu Siliwangi saat beliau menghilang di Gunung Salak. Sejak saat itu, keberadaan keris ini tidak diketahui secara pasti. Beberapa cerita dan legenda tentang keris Kiai Carita. Keris Kiai Carita dibuat oleh Hempeu Kijang dari Kerajaan Sunda. Hempeu Kijang adalah seorang pandai besi legendaris yang memiliki kesaktian luar biasa. Keris Kiai Carita dibuat dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dan diberkahi dengan kekuatan magis oleh Hempeu Kijang. Keris Kiai Carita dipesan oleh Prabu Siliwangi untuk digunakan dalam pertempuran melawan Kerajaan Majapahit. Keris ini konon dapat memberikan kekuatan dan perlindungan kepada Prabu Siliwangi dalam pertempuran. Keris Kiai Carita memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Keris ini konon dapat memberikan kekuatan dan perlindungan kepada pemiliknya. Keris ini juga dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Keris Kiai Carita terakhir kali terlihat di tangan Prabu Siliwangi saat beliau menghilang di Gunung Salak. Sejak saat itu, keberadaan keris ini tidak diketahui secara pasti. Hingga saat ini, keberadaan keris Kiai Carita masih menjadi misteri. Keris ini mungkin masih ada di tangan kolektor pribadi atau museum, tetapi tidak diketahui secara pasti keberadaannya. Keris ini juga mungkin telah hilang atau rusak selama perang atau bencana alam. Selain senjata-senjata tersebut, masih banyak lagi senjata kuno asal Indonesia yang hilang dan belum ditemukan. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kaya, sehingga banyak sekali senjata kuno yang pernah dibuat dan digunakan di berbagai kerajaan dan daerah di Indonesia. Hilangnya senjata-senjata kuno ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perang, bencana alam, atau pencurian. Beberapa senjata kuno mungkin masih ada di tangan kolektor pribadi atau museum, tetapi tidak diketahui secara pasti keberadaannya.
Hilangnya senjata-senjata kuno ini merupakan kehilangan besar bagi sejarah Indonesia. Senjata-senjata ini merupakan saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan memiliki nilai budaya dan historis yang tinggi. Itulah beberapa fakta menarik tentang 5 senjata kuno yang masih belum diketahui keberadaannya, yang mungkin dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.